Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah lagu rohani terkenal yang mengibaratkan manusia layaknya ada di sebuah kapal yang sedang mengarungi samudra kehidupan. Kapal tersebut pastinya tidak selalu berhadapan dengan samudra yang tenang. Ada kalanya, bahkan bisa jadi seringkali, kapal itu harus berhadapan dengan gelombang samudra yang keras dan membahayakan. Di tengah ombak dan badai kehidupan itu, bagaimana manusia dapat bertahan? Saudara-saudariku yang terkasih, hidup manusia sering diibaratkan layaknya roda yang berputar. Kadangkala manusia berada di puncak, tapi suatu waktu akan berada di posisi bawah. Kita mengetahui dalam bacaan pertama bagaimana Daud yang dahulu hanyalah seorang gembala muda, sederhana, diangkat oleh Tuhan menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Masa pemerintahannya merupakan masa kejayaan bangsa Israel di tengah dinamika dunia saat itu. Tapi rupanya Raja Daud yang perkasa itu jatuh dalam dosa besar. Ia mengambil istri Uria dengan tidak baik-baik. Allah murka atas perbuatan jahat Daud. Oleh sebab itu, Allah menjatuhkan hukuman atas Daud. Namun di saat yang sama, Allah masih tetap
menaruh belas kasihan kepada Daud. Allah tetap sayang pada Daud, walaupun Daud telah melakukan perbuatan jahat di hadapannya. Para murid tentu saja adalah manusia-manusia biasa. Dalam beberapa kisah, mereka selalu diketemukan mengalami kebimbangan dan keheranan akan jati diri Yesus serta karya-karyanya. Para murid sadar bahwa Yesus adalah Tuhan yang mereka sapa sebagai Sang Guru. Namun tetap saja para murid masih ragu akan pribadi Yesus serta kuasa yang dimilikinya. Syukurlah Yesus masih tetap menaruh belas kasih kepada mereka. Yesus menghardik angin di hadapan para muridnya. Saudara-saudariku yang terkasih, ada kalanya kita sebagai manusia biasa meragukan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Biasanya keraguan itu muncul tatkala kita berhadapan dengan masalah-masalah hidup, kesulitan ekonomi, ketidakadilan sosial, dinamika keluarga yang kacau, bahkan masalah pergaulan pun rupanya dapat menimbulkan keraguan akan kehadiran dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bisa jadi kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan aku berada dalam situasi rumit ini? Pertanyaan ini agaknya serupa dengan pernyataan Yesus di kayu salib. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Allah tidak bermaksud untuk meninggalkan umat yang dicintainya dalam hidup dan dalam penderitaan. Justru sebaliknya, Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar hendak menyelamatkan umat manusia agar manusia hidup dalam kebahagiaan bersamanya. Allah dengan kekuatan kasih-Nya sedang bekerja menguatkan manusia agar mampu bertahan dalam situasi sulit sekalipun. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah mencintai manusia. Allah mencintai kita. Kita dipanggil untuk pula tanpa ragu membalas cintanya dengan setia mengikutinya dalam iman, harapan, serta kasih yang teguh dan tulus. Walaupun badai kehidupan melanda kita, tetaplah kita berpegang pada kasih Allah yang besar. Kita akan menikmati rahmat tak terduga, asalkan kita tetap bersandar padanya. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kuatkanlah kami yang seringkali ragu akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami tetap setia dan tabah dalam perjalanan hidup yang penuh lika-liku ini, agar kami tetap mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu.
kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.